Tidak perlu menjadi orang baik, anjing berpikir akan disingkirkan bila mereka sakit, jadi mereka selalu menyembunyikan rasa sakit dari para pemilik mereka. Ada salah satu episode dalam acara Tidak Ada Anjing Jahat di Dunia Ini, yang ditayangkan di B1, ketika seorang pemilik anjing berkata anjingnya tidak mau berjalan karena takut pada lantai. Pelatih anjing, Kang Hyong Wook, mengamati langkah kaki anjing itu dan berkata ada masalah dengan kakinya, lalu si pemilik anjing berkata dengan nada sambil lalu, dia sudah seperti itu sejak 5 tahun lalu, dia sudah terbiasa berjalan dengan kaki dibengkokkan. Menuruti saran si pelatih anjing, si pemilik pun membawa anjingnya ke rumah sakit untuk diperiksa secara menyeluruh dan akhirnya mengetahui bahwa tempurung lutut anjingnya bergeser. Keadaannya cukup parah sehingga harus dioperasi, jadi sebenarnya anjing itu takut pada lantai yang licin, sementara pemiliknya dengan polosnya yakin bahwa anjingnya semata tidak suka berjalan. Anjing selalu mengharapkan pujian dari pemiliknya. Anjing yang dianggap sebagai anjing baik oleh manusia adalah anjing yang buang air di tempat yang sudah ditetapkan, yang menerima begitu saja apapun yang diberikan, tidak menggigit, tidak membuat rumah berantakan selama pemiliknya tidak ada, dan duduk menunggu dengan manis. Jika mereka melakukan semua itu, barulah mereka akan mendapat pujian dan kudapan. Manusia juga begitu, rasanya seperti apabila kita mendengar orang tua memuji kita sebagai anak baik. Makan dengan patuh jika diberi makan, tidak bertengkar dengan teman atau saudara dan bersedia mengalah, tidak merajuk dan tidak menangis. Jika melakukan semua itu, ia akan dipuji sebagai anak baik yang tidak merepotkan orang tua. Semua orang bergantung pada orang tua ketika mereka masih kecil. Mereka ingin menjadi anak baik dan menerima kasih sayang serta pengakuan. Yang jadi masalah adalah bila kita tetap dikendalikan oleh pemikiran seperti itu ketika sudah dewasa. Anak-anak memberikan kebahagiaan sekaligus kekecewaan kepada orang tua mereka. Hal itu wajar, karena ekspektasi orang tua selalu berlebihan dan agak berbeda dengan keinginan anak-anak mereka. Agar bisa menjadi orang yang mandiri, seseorang harus bersikap tegas ketika menghadapi orang tua seperti itu. Tetapi apabila gagal mendengarkan kata hatinya akibat tekanan yang terlalu berat, ia akan terobsesi menjadi orang baik sekalipun sudah dewasa. Manusia tumbuh dan berkembang menurut berbagai pilihan yang diambilnya dalam hidup. Lah belajar bertanggung jawab atas pilihan-pilihannya sendiri dan tumbuh dewasa. Tetapi, orang baik sibuk memikirkan orang lain sampai mereka melupakan keinginan mereka sendiri. Orang baik tidak terbiasa membiarkan diri mereka menentukan pilihan hidup, jadi mereka tetap menempatkan diri sebagai penonton dalam hal-hal yang melibatkan diri mereka, bahkan menyangkut hal-hal penting seperti pilihan karir dan pernikahan. Mereka cepat menyerah jika sesuatu tidak berjalan lancar, lalu menyalahkan orang lain dengan alasan itu bukan pilihan mereka sendiri. Mereka hidup sebagai penonton, bukan tokoh utama dalam cerita. Kusarankan orang-orang yang cenderung ingin menjadi orang baik mulai membiasakan diri memikirkan apa yang sebenarnya diinginkan. Apabila mengenal orang-orang seperti itu, coba katakan kepada mereka, walaupun tidak mengalah, kau tidak akan dibenci selama kau menyatakan pendapatmu dengan jelas. Atau, memangnya kenapa kalau ada yang tidak suka padamu? Kita tidak mungkin membuat semua orang senang, bukan? Tidak perlu berusaha bersikap baik.